Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Togial Taib dengan NIM 1092311016. Nah, saya prodi perencanaan wali kota. Jadi guys, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS, langkah-langkahnya dari awal banget dari mengambil data hingga sampai analisisnya. Nah, untuk tema yang judul yang saya bawakan pada hari ini yang sesuai dengan keilmuan saya di perencanaan wilayah kota, yaitu tipologi wilayah kecamatan Kabupaten Bangka berdasarkan jumlah dan ketersediaan infrastruktur pelayanan menggunakan analisis klaster. Jadi menggunakan analisis klaster ini merupakan analisis penggabungan gitu kan untuk bisa melihat bagaimana dominan daripada suatu variabel. Nah, untuk variabel yang saya gunakan di analisis ini yaitu ada beberapa variabel, yaitu dari eh, data yang saya ambil ya yang perlu kita lakukan pertama ya untuk mengambil variabel itu dari data sekunder. Nah, untuk yang kali ini saya menggunakan data sekunder. Nah, untuk datanya mungkin kita bisa lihat. Nah, ini dia data sekundernya. Nah, data sekunder yang bisa kita lihat di pada layar ada menunjukkan data dari jumlah ketersediaan fasilitas ekonomi seperti yang untuk karena dominannya itu di data yang sekunder yang digunakan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka tahun 2025, yaitu Kabupaten Bangka dalam angka publikasinya ya, publikasi dari BPS-nya itu dominannya bank, makanya saya mengambil jumlah fasilitas bank. Nah, untuk kesehatan ini saya mengambil gabungan daripada puskesmas dan puskesmas pembantu. Karena mengapa hanya puskesmas dan puskesmas pembantu? Karena kan biasanya di beberapa puskesmas itu untuk mendukung daripada kecamatan. Nah, kalau kita sudah bicara rumah sakit itu biasanya sudah mewakili tingkat kabupaten atau kota. Namun konteks dalam ini adalah Kabupaten Bangka. Jadi saya menggunakan penggabungan dari puskesmas dan puskesmas pembantu. Lalu untuk pendidikan itu saya menggabungkan dari SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat. Nah, jumlah fasilitas itu saya gabungkan, dijumlahkan. Lalu untuk mewakili jaringan prasarana yang saya ambil datanya adalah seperti bahkan itu adalah base transceiver session ataupun jaringan menara telekomunikasi, jaringan bergerak, jaringan tidak bergerak, jaringan bergerak seperti BTS. Lalu saya mengambil data untuk mewakili wilayah administrasi yang ada di Kabupaten Bangka itu ada 8 kecamatan. Ya tadi dari Mendo Barat, Kecamatan Marawang, Kabupaten Ting Besar, Sungai Liat, Pemali, Bakam, Belinyu hingga Rosilip. Nah, dari data ini yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis cluster. Nah, sebelum kita menggunakan analisis cluster untuk menyamakan data, karena kenapa saya berbeda, saya bisa sebut saya ini berbeda datanya karena konteks ya, saya konteks itu karena kena di kesehatan dan pendidikan itu langsung mewakili satu sektor, yaitu kesehatan dan pendidikan, sedangkan bank itu mewakili sektor ekonomi. Jadi ini mewakili sektornya, bukan sektornya langsung ekonomi. Lalu BTS juga sama, karena ini mewakili jaringan prasarana menara telekomunikasi, di mana telekomunikasi dominannya itu base transceiver session ataupun ya jaringan menara bergerak. Nah, di mana setelah itu kita ya pasti untuk menggunakan SPSS kita perlu masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di variable view kita perlu memasukkan yang pertama tentu saja eh, data yang mohon maaf saya agak batuk. Yang pertama adalah yang pasti memasukkan variabel di baris pertama yaitu kecamatan. Dan dengan kecamatan dengan tipe kita ganti karena ini merupakan tidak menggunakan data angka, kita gunakan string saja. Lalu agar bisa lebih renggang jaraknya kita gunakan 12. Lalu untuk measure-nya kita tetapkan tetap di nominal. Lalu kita masukkan data yang pertama ya, data yang ada saya dapatkan yang ini variabel bank. Kita masukkan di ini variabel X bank. Untuk variabel type-nya tetap numerik. Untuk labelnya kita masukkan eh, untuk labelnya kita masukkan jumlah fasilitas bank.
Kalau untuk measure-nya kita tetapkan di scale, ataupun skala. Lalu kita berikutnya yaitu puskesmas kesehatan. Nah, ini jumlah paskes, puskesmas. Kita perlu jelaskan agak lebih jelas, kita masukkan dan puskesmas. Sama juga measure-nya kita scale, kita close dulu ya. Scale lalu break, maaf ini X2 ya, variable 2. Nah, ini untuk variable 3-nya kita masukkan pendidikan. Tipenya juga tetap numerik. Jumlah fasilitas pendidik, jumlah sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK. Untuk scale-nya tetap nomination-nya tetap scale, lalu yang terakhir BTS tadi. Tipenya tetap numerik, lalu kita isi dengan sebar desa atau kelurahan. Nah, dari data ini kita perlu, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perlu kita pindahkan terlebih dahulu, kita masukkan terlebih dahulu di data view. Nah, di data view inilah nanti akan data yang di Excel tadi, mohon maaf kita tunjukkan ya, ini dia. Kita pindahkan, pertama variabel kecamatan, kita masukkan, kita copy aja langsung ya, karena datanya ini kebetulan ada di Excel ya. Dan terus kita pindahkan ke Excel, kita pindahkan aja. Nah, untuk jumlah fasilitas bank, ada, nih kita tinggal kita pindahkan saja. Ini tandanya jumlah bank yang ada di menyebar hanya 2, gitu juga Merawang ada 1, yang besar ada 3, Sekitar ada 18, Pemali ada 1, di belakang bakal menunjukkan 0 ya. Belinyu ada 6, terus ada 2. Juga dengan kesehatan kita pindahkan datanya. Pendidikan juga, terakhir BTS, kita pindahkan. Nah, setelah kita lakukan ini, hal yang pertama, untuk menganalisis, kita perlu menyamakannya terlebih dahulu dengan sudah saya bilang, biar datanya tidak bias. Ya kan, perbedaannya sudah saya sebut sebelumnya. Nah, yang pertama saya perlu lakukan adalah analyze di bagian tab menu atas yang ada di atas ini. Kita perlu klik analyze, kita masukkan ke deskriptif statistik dan pilih deskriptif. Kita masukkan setiap variabel yang ada di sebelah kiri ini, seperti jumlah fasilitas bank, puskesmas, sekolah, satu kelurahan. Lalu kita pilih set standardized values as variable. Kenapa? Karena kita perlu tetap menyimpan, ya, perlu tetap menyimpan data, nilai data itu menjadi dan jadi variabel. Ini perlu tetap kita simpan. Ini tidak perlu ada yang diubah, ya langsung mencet oke. Nah, muncullah jumlah sampel ini 8. Ini 8 itu dari mana? Ya, jadi 8 kecamatan. Standar deviasi menunjukkan angka yang paling besar ini dan di mana standar deviasi yang didapatkan yaitu paling besar tuh di angka 18. Nah, ini standar deviasinya. Nah, standar deviasi itu sendiri merupakan tolak ukur statistik yang menunjukkan seberapa tersebarnya data dalam suatu kumpulan data dari nilai rata-ratanya, dari rata-ratanya ini. Jadi, bagaimana data itu bisa tersebar dalam suatu kumpulan data, dari suatu kumpulan data ya, jumlah fasilitas ini, fasilitas sekolah, desa tadi, nilai rata-ratanya itu
ada muncul, nah muncul ini. Jadi ukuran statistiknya itu apakah semakin besar atau semakin jauh artinya. Semakin kecil semakin jauh, yang berarti juga semakin semakin besar tuh semakin dekat dengan data rata-ratanya. Begitu. Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, kita kembali ke data view. Nah, muncul nih ada metode hasil yang Z-score yang saya sebutkan sebelumnya, itu muncul. Seperti ya update X1 Bank Kesehatan Pendidikan BTS ini maksudnya apa? Nah, maksudnya itu dari metode Z-score ini, angka inilah yang bisa kita gunakan untuk menjadi perbandingan untuk kita bisa menyusun hierarki cluster. Nah, kita habis untuk apa itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu pertama kita kembali ke analyze, kita pilih classify, kita pilih hierarki cluster. Lalu data ini, data apa yang kita bisa masukkan? Yang kita bisa masukkan adalah nah, data yang perlu kita masukkan itu data yang baru muncul, yang Z-score ini. Nah, kita masukkan ke variabel, jangan sampai salah ya. Lalu setelah itu kita data variabel kecamatan itu kita perlu masukkan ke label case by. Tapi sebelum itu, sebelum lebih jauh, kita sebelum pencet oke, kita pilih dulu statistiknya. Kita perlu nyalakan aglomerasi untuk apa? Karena diri agglomeration schedule ini kita bisa melihat bagaimana tahapan tahap per tahap dalam penggabungan. Lalu proximity matrix ini perlu kita centang untuk melihat bagaimana jarak antar daripada kecamatan itu sendiri. Lalu kita klik, kemudian kita klik continue. Kita perlu mengatur plotnya terakhir dengan mencetak analisis dendrogram dengan ini cycle kita ubah jadi non. Kita continue. Oh ya, analisis dendrogram ini ya turunan daripada analisis hierarki cluster. Nah, perlu ada namanya teori dendrogram, di mana nanti dendrogram itu akan ada seperti kayak table-table gitu sih, bukan table sih, kayak diagram gitu lah. Menunjukkan diagram itu nanti menunjukkan bahwa jadi ada kesamaan cluster, penggabungan cluster yang menunjukkan berarti angka dari eh, metode Z-score tadi itu angkanya sama, bisa digabungkan. Jadi bisa menunjukkan hasil tipologi akhir ditunjukkan dari analisis cluster ini. Kita lanjut ke metodenya. Yang kita gunakan tentu saja adalah metode word. Kenapa? Dikarenakan word metode ini nih menjadi salah satu metode yang bisa secara jelas itu memisahkan kelompok dengan tegas. Jadi nggak kemana-mana gitu datanya. Lalu word metode juga sering jadi pilihan untuk bisa melihat perbandingan khusus kalau kita implementasi ke perencanaan wilayah dan kota, itu biasanya bisa melihat jarak angka yang sangat jauh gitu. Nah, jarak yang angka jauh dari khususnya jumlah fasilitas ya, jumlah fasilitas tuh semakin besar tuh artinya semakin lengkap fasilitasnya. Nah, setelah itu kita standarisasi kita tetap samakan. Namun di transformation itu juga kita kosongkan saja, tidak perlu kita centang, langsung klik. Kita klik continue. Setelah itu kita pencet oke, dan hasilnya sudah seperti berikut outputnya. Maka saya akan jelaskan. Dari yang pertama sekali, tabel deskriptif tadi sudah saya jelaskan ya. Kita masuk ke proximity matrix. Proximity matrix tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sebagai untuk melihat bagaimana jarak antar kecamatan. Jadi bagaimana perbandingan dari jumlah fasilitas itu dengan antar kecamatan. Kita jika Mendok Barat ini dengan Merawang angkanya cukup kecil, yang artinya hampir ada samaan. Apa intinya angkanya semakin dekat semakin sama, semakin ada yang kesamaan dengan kecamatan lain. Lalu dengan Puring Besar cukup jauh, yang tandanya memang dari Mendok Barat ini lebih lengkap
secara fasilitas dibanding puding besar. Puding besar dengan pendobar juga 14, yang artinya memang secara fasilitas Mendo Barat lebih lengkap daripada puding besar gitu. Begitu juga dengan Sungai Liat, Pemali dan seterusnya. Seperti pada gambar berikut, pada video berikut. Lalu untuk aglomerasi schedule itu tandanya apa? Kita perlu melihat fokus pada angka koefisien. Angka koefisien ini semakin kecil, tandanya itu sama, semakin dekat. Pula ada persamaan. Nah, kita lihat kalau kita melihat di cluster combine, itu tandanya cluster 1 dan 2, di set 1 ada angka 3 dan 6. Artinya apa? Dari puding besar ini memiliki jumlah fasilitas yang hampir menyamai dengan wilayah nomor 6, yaitu Bakam. Barat dengan Bakam. Kalau kita lihat di Timiti itu Bakam dengan Mendo Barat. Ini dia. Lalu kita lanjut ke analisis dendrogram tadi. Jika kita menganalisis dendrogram, kita dapat menyimpulkan, dapat kesimpulan bahwa cluster 1 itu terbentuk dari kecamatan-kecamatan yang memiliki garis hubungan pendek di sebelah kiri. Yang ini. Cluster kedua, yang ini cluster kedua, itu didapati di kecamatan yang karakteristiknya itu menengah ataupun tergabung pada tergabung pada jarak. Jadi pada jarak yang ini tuh sama. Nah, jadi mereka saling terhubung. Lalu yang paling besar ini cluster yang ketiga, ini cluster ketiga, itu cluster yang tersendiri. Di mana Sungai Liat itu menjadi kecamatan yang paling jauh karena mengonfirmasi sungai itu adalah wilayah positif dengan jumlah fasilitas yang paling lengkap, dan bukan lengkap sih, lebih ke kuantitas itu lebih banyak. Lalu bagaimana saya menginterpretasikan dengan bidang PWK? Analisis ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Liat itu menjadi pusat daripada pelayanan kawasan berdasarkan analisis daripada cluster, hierarki cluster, di mana data variabel itu yang menggunakan dari data variabel itu data bank, jumlah kesehatan bank, pendidikan, SDCP, SMA, Starajat, data persaingan jaringan prasarana seperti menara telekomunikasi, dan juga kesehatan dengan puskesmas bantu. Artinya Kecamatan Sungai Liat itu paling lengkap, dan itu sangat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan itu Kecamatan Sungai Liat itu sebagai ibu kota di kabupaten. Lalu ada berikutnya analisis yang kedua. Lalu yang bakalan kita kembali lihat, kita kembali dulu. Lalu ke klaster yang pertama tadi ya pusat pelayanan kawasan itu Kecamatan Sungai Liat. Lalu untuk mendukung pusat pelayanan kawasan itu biasanya bukan mendukung sih, lebih ke tingkat keduanya di bawah dari pusat pelayanan kegiatan kawasan itu ada sub pusat pelayanan, yang artinya itu menjadi pusat dengan salah satu yang hampir lengkap jumlah fasilitas ketersediaan sarananya, namun masih ada beberapa aspek yang belum selengkap dengan pusat pelayanan kegiatan, yaitu atau PPK, itu Kecamatan Sungai Liat. Jadi mana ditentukan itu dari hasil analisis yang kita telah lakukan itu Kecamatan Mando Barat dan Kecamatan Belinyu. Karena kita melihat dari, kalau kita melihat dari ekonomi, mungkin agak sektor ekonomi agak kurang variabelnya dengan melihat jumlah ketersediaan bank itu sangat sedikit. Namun jika kita melihat dari ke sekolah dan kesehatan, pendidikan dan kesehatan itu sudah sangat cukup untuk melayani wilayah itu sendiri, bahkan menerima dari hierarki di bawahnya. Kalau di bawah daripada sub pusat pelayanan itu ada hinterland. Ada hinterland ataupun kawasan penyangga yang cenderung biasanya tuh sangat bergantung dengan pusat pelayanan kegiatan dan juga sub pusat pelayanan. Di sini menunjukkan Kecamatan Bakam, Pemali, Puding Besar, Yoskilit, dan Marong itu perlu mengedungkan dengan pusat kegiatan juga sub pusat pelayanan. Nah, dari itulah bisa saya sampaikan terkait dengan tipologi kecamatan di Kabupaten Bangka berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas layanan dasar. Nah, untuk tahapannya ya saya ulangi lagi tahapannya ya sudah saya, walaupun itu kita ulangi lagi, saya jelaskan ulang.
dari pengambilan data, jumlah ketersediaan, lalu kita masuk ke pindahkan dulu ke Excel-nya agar lebih rapi. Setelah dari Excel kita pindahkan ke SPSS dengan masukkan variable. Lalu kita perlu samakan terlebih dahulu perspektif datanya itu agar tidak bias menggunakan standarisasi data metode Z-score. Dari Z-score tadi kita masukkan ke mulai melakukan analisis cluster. Nah, itu tadi ya dari kita ya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin sisanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan semoga dapat membantu kawan-kawan setidaknya analisis sederhana. Nah, kalau ini karena ini berdasarkan keilmuan saya ya, di perencanaan wilayah dan kota, jadi saya menggunakan tipologi. Cukup mungkin terima kasih guys terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.